Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaya Desriani, NIM A1C319015, Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A. Baiklah, maksud dan tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah mekanika. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kalian tahu nggak sih, mau kalian anak IPA maupun IPS, kalian nggak akan pernah bisa lepas dari fisika. Aplikasi dari ilmu fisika itu ada di mana-mana. Bahkan sesimpel kamu buka pintu aja, kamu butuh fisika. Pintu itu kan benda yang diam. Biar dia bisa kebuka, pintunya harus bergerak. Berarti kita harus melakukan sesuatu pada pintunya. Tapi kenapa ganggang pintunya itu dipasang di ujung pintu? Kita semua tahu, pintu punya ensel. Nah, si ensel itu jadi poros atau pusat rotasi dari gerakan pintunya. Dan ketika kita mau gerakin pintunya, kita harus mendorong atau menarik pintu tersebut. Yang artinya, kita memberikan suatu gaya pada pintunya. Gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam menjadi berotasi, disebut torsi. Seperti gaya-gaya lainnya, torsi juga bisa dihitung. Misalnya, kamu mau buka pintu, semakin kencang kamu dorong pintunya, semakin besar torsinya, dan semakin cepat pula pintu kebuka. Jadi, besarnya gaya yang kamu berikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Faktor lain yang berpengaruh adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi, atau kita sebut dengan lengan torsi. Ternyata, semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsinya, yang artinya semakin mudah benda berotasi. Kalau kamu coba buka pintu yang ganggangnya ada di tengah dengan besar gaya yang sama, pintu jadi lebih susah kebuka kan? Sehingga kamu butuh lebih besar gaya biar pintu bisa kebuka lebih lebar. Jadi, itulah alasan kenapa ganggang pintu selalu dipasang di ujung pintu, biar kamu gak perlu kerja keras buat buka pintunya. Cobain deh, dorong pintu di ujung pintu sama di dekat porosnya, mana yang kerasa lebih berat? Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Kalau kamu dorong pintunya dengan sejajar pintu, jelas pintunya nggak bakal bergerak. Nah, gaya yang bisa bikin pintunya gerak adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi. Secara matematis, torsi atau dilambang dengan tau sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi atau L. Jadi, kalau gaya yang diberikan itu miring-miring, kamu harus cari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya. Pakai sedikit trigonometri dengan mengalihkan gaya dengan yang diberikan, atau F sama dengan sama besar sudut yang terbentuk. Misalnya, terjadi untuk besar gaya pada sumbu Y, kita bisa hitung dengan F dikali sin theta, dan untuk gaya pada sumbu X itu F dikali cos theta. Sama seperti gaya pada umumnya, torsi juga punya arah. Bedanya arah torsi cuma ada dua, searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah torsi ini dibedain dengan tanda positif buat arah torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam dan negatif buat arah torsi dengan searah jarum jam. Terus gimana cara nentuin arahnya? Kalian tinggal putar arahnya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Misalnya, kamu punya gaya kayak gini, berarti arah torsinya adalah ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Karena sudut yang dibentuk kalau kamu putar ke kiri lebih kecil daripada kalau kamu putar ke kanan. Kalau di gerak translasi, kita tahu gaya atau F itu sama dengan percepatan dikali massa. Dinamika rotasi ini masih ada analoginya dengan hukum 2 Newton. Ternyata, rumus ini juga berlaku buat torsi. Torsi sama dengan percepatan sudut dikali momen inersia. Lah, kenapa jadi momen inersia?
Momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Makin besar momen inersianya, makin susah benda itu untuk melambat atau mempercepat. Momen inersia berhubungan dengan massa, tapi sebenarnya juga bergantung sama gimana massa itu tersebar. Makin jauh massa benda dari pusat rotasinya, makin gede momen inersianya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.